Bayangkan jika sejarah Why Am I Sad for No Reason, Psychology Explained, menyimpan fakta yang sengaja dikubur. Seketika, sebuah kekosongan merayap. Bukan duka biasa. Ini kesedihan tanpa nama, tanpa sebab, tapi begitu nyata merobek jiwa. Jika itu Anda, dengar ini. Anda tidak sendiri. Dari gua purba hingga kota modern, manusia selalu bertanya, mengapa duka ini datang? Ini bukan hanya perasaan, ini misteri ribuan tahun yang tak terpecahkan. Dan apa yang mereka temukan? Jawabannya mengejutkan. Di Yunani kuno, Hippocrates menunjuk empedu hitam sebagai biang keladi melankolia. Cairan gelap yang dipercaya membanjiri tubuh menciptakan duka tanpa pemicu. Sebuah teori yang berkuasa berabad-abad. Namun, era selanjutnya, pandangan dunia berubah drastis. Lalu Eropa memasuki abad pertengahan. Kesedihan mendalam bukan lagi penyakit fisik, tapi dosa moral. Dijuluki asedia, kemalasan spiritual. Bayangkan, pengobatan diganti penebusan dosa. Sebuah zaman yang kelam bagi jiwa-jiwa rapuh. Renaissance melihat melankolia sebagai tanda kejeniusan, beban para filsuf dan seniman. Tapi jauh di timur, Nusantara menatap duka dengan cara yang sama sekali berbeda. Apa rahasia mereka? Di Nusantara, duka tanpa alasan adalah ketidakselarasan energi, gangguan halus, atau pesan alam semesta. Manusia di timur dan barat sama-sama mencari makna, dan pencarian ini membawa kita pada sebuah revolusi pemikiran yang tak terduga. Tapi yang muncul setelah ini jauh lebih gila. Dari cairan tubuh, dosa, hingga energi alam, jejak duka selalu diikuti tanya. Namun, adakah jawaban yang lebih konkret, lebih ilmiah? Sejarah kemudian berbelok tajam. Abad ke-19, psikiatri lahir. Gangguan mental diakui sebagai penyakit. Namun, rumah sakit jiwa berubah jadi neraka tersembunyi, tempat terpencil bagi jiwa-jiwa tanpa alasan. Sebuah pengakuan pahit yang membuka pintu era baru. Kemudian, Sigmund Freud muncul, menyelami labirin alam bawah sadar. Duka kita, katanya, mungkin adalah hantu trauma terpendam, bisikan konflik masa lalu. Sebuah revolusi pemikiran. Tapi, bahkan Freud tak bisa menduga temuan selanjutnya. Tapi ilmu tak pernah diam. Behaviorisme mengalihkan fokus ke perilaku yang bisa diamati. Duka adalah respons yang dipelajari. Tapi bisakah teori ini menjelaskan kekosongan yang tak beralasan? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Terobosan paling radikal datang dari ilmu saraf. Perhatian kini tertuju ke organ paling misterius, otak. Kesedihan ternyata bukan hanya bisikan pikiran, tapi juga simfoni kimiawi yang rumit. Ilmuwan menemukan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, pembawa pesan kimiawi otak, bisa jadi pemicunya. Bahan kimia inilah yang menari, menciptakan emosi yang kita rasakan. Ketika tarian itu kacau, tapi yang muncul setelah ini jauh lebih gila. Seperti orkestra tanpa konduktor, sistem emosi kita bisa kacau balau. Duka muncul, bukan karena masalah di luar, tapi kekacauan tersembunyi di dalam kepala. Sebuah kebenaran yang tak terduga. Namun, bukan hanya kimia otak. Revolusi kognitif membuka mata kita. Cara kita memandang dunia, pola pikir negatif yang tak disadari, bahkan distorsi kognitif, semua ini bisa memutarbalikkan realita. Bayangkan, sebuah lensa buram yang membuat segalanya tampak gelap, bahkan tanpa alasan eksternal. Perasaan hampa yang muncul mungkin berakar dari filter pikiran kita sendiri. Tapi tunggu,
masih ada satu faktor krusial lainnya. Lingkungan kita, interaksi sosial, bahkan tekanan hidup tanpa henti, semua ini adalah katalis. Kita bukan individu terisolasi. Isolasi dan tekanan kronis bisa meracuni jiwa. Dan ada lagi yang tersembunyi. Bagaimana dengan genetik? Para ilmuwan kini menemukan kerentanan terhadap duka tanpa sebab bisa jadi diwariskan, terukir dalam DNA kita. Sebuah beban sejarah yang kita bawa. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita? Kesedihan tanpa sebab itu bukan mitos, bukan kelemahan moral. Itu adalah gejala, sinyal darurat dari tubuh dan pikiran Anda. Seringkali ini adalah wajah tersembunyi dari depresi mayor. Tapi yang muncul setelah ini jauh lebih gila. Kondisi medis nyata yang memerlukan perhatian dan validasi serius. Memahami ini adalah langkah pertama menuju pembebasan. Anda tidak gila, Anda sedang sakit, dan ada harapan. Namun, bagaimana semua potongan puzzle ini bersatu? Jadi duka tanpa sebab bukanlah kutukan atau kelemahan. Ia adalah simfoni kompleks biologi otak, pola pikir, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Sebuah puzzle rumit yang kini mulai terungkap keping demi keping. Perjalanan panjang dari empedu hitam hingga neuroscience modern menunjukkan satu hal, kita terus belajar. Dan pengetahuan inilah yang menjadi kunci harapan. Tapi yang muncul setelah ini jauh lebih gila. Memahami ini adalah kekuatan terbesar. Anda bukan lemah, Anda manusia yang kompleks. Ada penjelasan ilmiah, dan yang terpenting, ada jalan keluar. Diagnosis tepat, terapi, dukungan. Itu kunci memecah belenggu duka ini. Pencarian kita tak akan pernah berhenti. Setiap hari, ilmuwan membuka tabir rahasia otak dan pikiran lebih jauh. Tapi satu hal yang pasti, Anda tidak sendirian. Keberanian untuk bertanya adalah langkah pertama menuju cahaya. Jika kisah ini menyentuh Anda, ingatlah, validasi adalah kekuatan. Mencari bantuan profesional bukan kelemahan, melainkan tindakan cerdas. Banyak tangan siap merangkul, banyak pengetahuan menanti Anda. Tapi yang muncul setelah ini jauh lebih gila. Kisah melankolia abadi mengajarkan kita, dalam setiap kegelapan yang tak terjelaskan, selalu ada harapan dan pengetahuan yang terus berkembang. Pertanyaannya kini bukan lagi mengapa aku sedih, tapi bagaimana kita bisa bersama mengubah duka ini menjadi kekuatan. Bagikan pandanganmu di kolom komentar.